Warung ini punya Ma, bukan milik Shen. Ma Jianjun, kau ini gila apa? Chunlian, warung ini milikku dan Jianjun jangan terus memaksa. Kedelai yang ku rendam susu, kedelai yang ku giling air garam, yang ku tambahkan pesanan juga yang ku kelola. Kau bilang aku memaksa? Lihat baik-baik surat izin atas namaku. Kapan surat izin warung diganti? Urusan administrasi kau wanita tak mengerti. Buku itu warisan ayahku. Di warungku, itu milikku. Semua lihat kan, dia mau mencuri resep untuk usaha sendiri. Xiao Yumi, jangan menuduh sembarangan. Apa yang diributkan? Pagi-pagi sudah ribut tak masuk akal. Pak Zhou, kebetulan sekali, dia bukan bagian dari warung kami, masih memaksa tinggal. Pak Zhou, warung ini aku yang modal juga keahlian, aku tak mau pergi. Apa alasanku pergi? Siapa nama di surat izin? Aku. Kalau begitu ikuti surat izin. Tidak ada warung, tidak ada pesanan, tidak ada buku resep Shen Chunlian. Apa yang tersisa padamu? Yang tersisa hanya kedua tanganku. Chunlian, ini salahmu, karena terlalu polos surat izin selalu di tangan mereka. Pesanan dari restoran sudah diubah bulan lalu menjadi nama Ma Jianjun. Bulan lalu. Kau setiap hari di belakang menggiling tahu. Mana kau tahu mereka di depan, mengurus administrasi. Cepat pulang, lihat ayahmu baru saja jatuh. Ayah. Tidak apa-apa, penyakit lama. Apa tidak apa-apa? Kata apotek, besok kalau tidak bayar utang, tidak akan beri obat kredit lagi. Ada masalah di warung. Warung hilang. Surat izin milik Ma Jianjun, pesanan juga miliknya, buku resep juga disita. Buku itu adalah akar keluarga Shen. Buku bisa mereka sita, keahlian tak bisa disita. Tidak ada warung, tidak ada modal. Kau seorang wanita tak bisa menghidupi pabrik tahu. Meski tak bisa, harus dijalani. Zhou Yume bisa mengusirku, tapi tak bisa menjadikan keahlian keluarga Shen sebagai miliknya. Nona, tempat ini angker. Beberapa orang sebelumnya yang menyewa, semua rugi. Berapa sewa? Kau sungguh mau? Mau. Besok aku mulai masak. Urus secara resmi. Setor uang muka sebelum siang. Kalau tidak, saya harus suakan ke orang lain. Sebelum siang, pasti saya kumpulkan. Wah, berani benar menyewa. Tempat reot ini, tikus pun enggan karena bocor angin. Jangan repot-repot. Lihat semuanya. Shen Chunlian baru saja kami usir, lalu mau mencuri resep, buka pabrik tahu. Bilang yang jelas. Siapa yang mencuri resep? Chunlian, kemarin kau rebut buku resep, hari ini sewa tempat. Siapa yang tidak curiga? Buku resep itu milik keluarga Shen. Buku itu ada di tanganku. Kios ini milikku. Pesanan juga milikku. Apa yang kau miliki sekarang? Aku punya keahlian. Baik, aku tunggu lihat kau. Siang ini pakai apa untuk bayar uang muka? Pak Zhou, saya ingin mengajukan kios sementara. Jual tahu sendiri. Tidak ada. Di belakang pintu ada tanah kosong. Saya jual 2 jam pagi. Tidak menghalangi jalan. Baru kemarin kau ribut. Hari ini cari masalah lagi. Dia mencuri keahlian kami. Tahu yang dibuat. Kalau bikin sakit, siapa tanggung jawab? Berani kau keluarkan buku itu, biarkan semua lihat tulisan siapa di atasnya. Tulisan ayahmu kenapa? Pabrik tahu keluarga Shen. Dulu kenapa tutup? Kau lupa? Ayahku tidak pernah jual tahu busuk. Buktikan. Besok aku bawa tahu. Jual di depan umum, cicip di depan umum. Sudah kubilang, tidak ada kios. Kalau begitu aku jual di luar pasar. Jangan bawa tahu asam untuk malu-maluin. Bang, timbang 20 jin kacang bagus. Chunlian, bukan aku tidak mau jual. Kacang hari ini sudah dipesan semua. Mas Ma bilang, per jin tambah 3 sen, baru jual padamu. Atas dasar apa? Karena kau tidak punya kios, tidak punya uang, tidak ada yang bantu. Kacang tidak jadi beli. Lantas uang muka dan obat bagaimana? Ayah, uang ini tidak boleh dipakai. Buku resep hilang. Tangan keluarga Shen masih ada. Besok pergi ke barat kota. Di dekat sumur tua cari Pak Shu. Dia punya kacang. Dia masih berhutang budi pada ibumu. Chunlian, di pintu pabrik tahumu. Disiram air kotor orang. Sungguh tidak bermoral, belum buka sudah begini. Siapa berani beli? Pak, Besok tetap masak. Chunlian, Semakin mereka takut, semakin aku mau buka.
Pak Shu, saya mau beli 15 kilo kedelai. Uang saya kurang, setengahnya saya utang dulu. 3 hari lagi saya bayar. Chunlian, bukan Bibi tidak mau bantu kamu. Sekarang bisnis susah. Kedelai yang diutangkan ke orang lain juga takut tidak bisa ditagih. Bagaimana kaki bapakmu? Masih bisa tahan. Dulu ibumu pernah bantu saya jual 1 truk kedelai. Hutang budi ini selalu saya ingat. Pak Shu Majianjun menambah harga untuk membeli kedelai ini. Jangan asal jual ya. Kedelai saya. Saya mau jual ke siapapun boleh. Pulang bilang sama Majianjun, pasar bukan dia yang berkuasa sendiri. Buang kedelai yang rusak, supaya hasil gilingannya tidak pahit. Mesin giling ini penyewa sebelumnya sudah diperbaiki 3 kali. Hati-hati sendiri. Jangan nekat nyalakan, porosnya tidak pas. Besok mau buka, tidak sempat tunggu orang datang perbaiki. Semua menjauh, hati-hati, nanti mesinnya meledak. Chunlian, mungkin sebaiknya diurungkan saja. Kalau terus rugi, bagaimana uang obat bapakmu? Bahkan sarinya tidak bisa digiling, kata bisa bikin tahu. Bukan mesinnya yang aneh, tapi sabuknya sengaja dipotong orang. Ternyata benar ada bekas potongan. Mesin tua, ada bekas potongan juga wajar. Saya belum mulai, sudah ada yang takut begini. Majianjun, kamu takut dengan warung reot saya ini? Bisa bikin tahu. Konyol, masa saya takut sama kamu? Jangan sampai tidak jadi bikin tahu, memalukan. Chunlian, jangan dipaksa terus. Tidak buka besok, Majianjun pasti bilang saya mengaku kalah. Mesinmu ini ganti sabuk aja tidak berguna, porosnya juga miring. Siapa kamu? Nama saya Akyang. Dulu kerja di tempat Majianjun. Dia utang gaji saya setengah bulan. Saya berhenti. Nah, Kamu kesini ngapain? saya bisa perbaiki mesin tua macam ini. Saya bisa bantu perbaiki, gratis. Cukup traktir saya makan. Hati-hati, Waspada sama saya juga wajar. Majianjun bisa lakukan apa aja. Bilang dulu, kalau kamu tidak bisa perbaiki, makan juga tidak dapat. Berhasil. Ini bukan bagian mesinnya. Ada yang sengaja memasukkan. Kakak Chunlian tahu sudah hampir tua. menuangkan air garam bukan dengan dituang ke dalam. Harus lihat kondisi air tahunya. Kau duduk saja. Lihat gelembung halus di tepi wajan. Begitu gelembungnya hilang, tanganmu langsung turun. Jadi benar-benar jadi. Jangan lihat terus, tekan tahu. Pabrik kecil ini ternyata bisa bikin tahu juga. Mau kemana? Depan pasar sayur, biarkan mereka mencoba di depan umum. Jangan adu fisik. Tidak, kalau tidak, orang akan benar-benar mengira aku mencurinya. Siapa yang izinkan kamu jualan di sini? Aku tidak masuk pasar, di luar pintu kau tidak bisa atur. Semua jangan beli. Dia mencuri resep keluargaku. Kalau sakit, tidak ada yang tanggung. Hari ini silakan dicoba dulu baru beli. Nek, kau sudah beli tahu 3 tahun, kau tahu mana yang enak. Rasanya tidak masalah. Ini rasa khas keluarga Shen Laugen. Omong kosong, kau pasti sudah disuapkan. Suap kepalamu. Hari ini hanya jual 20 potong, kalau ada yang rusak, ganti 10 kali lipat. Ambil satu untukku. Aku mau lihat apakah tahu ini hasil curian. Kalau tidak beli, jangan sentuh. Semua lihat kan? Begitu disentuh langsung hancur. Ini barang jelek. Tahu itu lembut, jatuh ya hancur. Tahu rusak itu asam. Hancur berair. Jangan memfitnah aku. Siapa Shen Chunlian? Aku. Restoranku pagi ini tahu yang dibeli sudah asam. Siapa yang kirim? Tuan Liu pasti ada kesalahpahaman. Masakanku hari ini hampir gagal. Kau bilang salah paham? Potongkan untukku. Bos Liu, tahu ini asalnya tidak bersih. Bersih atau tidak, lidahku bisa merasakannya. Besok pagi mau 20 jin antarkan ke restoran negara. Bos Liu, kita sudah lama kenal. Pesanan tidak bisa dihentikan begitu saja. Yang saya beli adalah tahu, bukan membeli hubungan. Besok pagi bisa antar atau tidak? Bisa.
Dia cuma punya satu panci ini. Itu curi resep keluargaku. Berani kamu di depan umum buku resep ayahku keluarkan? Kenapa menghalangi pintu? Ketua Joe, dia tidak punya lapak dan jualan ilegal di depan pintu. Aku tidak masuk pasar. Bos Liu, kamu juga di sini. Aku datang untuk retur, sambil cari pemasok baru. Ada apa? Mana aku tahu? Siapa tahu apakah rusak di restoran? Di dapurnya ada tanda terima dan waktu mau dikeluarkan? Meskipun hari ini barang kami bermasalah. Pabrik tahu keluarganya dulu juga pernah ada masalah. Ayahku buat tahu seumur hidup tidak pernah jual tahu busuk. Hari ini kamu berani menuduh, aku berani potong di depan umum. Biarkan semua orang coba. Siapa yang rasa asam, aku ganti rugi 10 kali lipat. Aku coba dulu, rasa keluarga Shen, aku tahu. Tidak masalah, itu rasa keluarga Shen. Jangan kira ada yang mendukung. Kamu bisa bangkit 20 jin tahu pabrikmu yang jelek itu. Bisa buat? Besok lihat saja. Ini alamat restoran, antar sebelum jam 6 pagi. Kalau telat, jangan antar. Pasti tepat waktu. Ini tahu siapa? Punyaku. Aku dari kantin SD Kabupaten tadi ada orang. Kasih aku coba satu potong, enak bisa antar ke sekolah. Kak Li, Sekolah selalu dari kami. Barang kirimanmu akhir-akhir ini, murid banyak yang sisa dapur juga bilang ada bau, besok pagi mau 50 jin, bisa antar. Kak Chunlian, mesin kita baru diperbaiki, tenaga cuma 2. Terima saja. Bukankah kamu jago? Aku terima. Jianjun gimana? Restoran hilang. Sekolah juga mau punya dia. Besok kalau dia berhasil antar, kita habis. Gugup apa? Dia mau buat 70 jin tahu. Malam ini harus beli kedelai. Maksudmu? Beli semua kedelai dari beberapa toko sekitar. Keluarga Su, kemarin dia ambil kedelai dari Su. Pergi ke rumah Shu. Bilang padanya, kalau kedelainya sampai ke Shen Chunlian. Setelah ini jangan harap di kota jual 1 biji kedelai pun. Restoran 20 jin, sekolah 50 jin, setidaknya 2 panci. Harus sisakan untuk susut. Kedelai tidak cukup. Aku pergi beli. Ada paman yang minta aku berikan padamu. Siapa yang ngasih? Seorang anak kecil. Ma Jianjun, pasti kacang dari kabupaten udah disita semua. Gimana dong? Besok harus keluar 70 jin, kacangnya kurang. Cari Lao Xiu. Dia sudah jadi sasaran Ma Jianjun. Pergi juga sia-sia. Kalau tidak pergi, jalan terakhir pun putus. Mbak Chunlian, aku ikut. Chunlian, kok kamu datang? Pak Shu, kacang dari kabupaten sudah dikuasai semua sama Ma Jianjun. Besok pagi aku harus setor 70 jin tahu. Sudah, jangan bicara. Anak buah Ma Jianjun sudah ngomong, kalau kacangku sampai ke tanganmu, jangan harap bisa berdagang di kota lagi. Pak Shu, kamu biarin Ma Jianjun menutup jalan? Aku punya keluarga yang harus makan. Tunggu, di pinggir sumur desa tetangga, Pak Wang, bapakmu kenal, dia punya kacang. Tapi harus kamu sendiri yang pikul. Desa tetangga, jalan gunung 15 km. Ini jalan terakhirmu. Mau pergi atau tidak, terserah. Ngai, Ada yang ikut? lari ke jalan bercabang. Gelap, gak kelihatan, gimana dong? Sudahlah, pulang, kasih tahu Bang Ma. Mereka gak akan lari jauh. Harus sampai sebelum subuh. Pak Wang, Pak Shu yang suruh aku datang. Bapakku namanya Shen Laugen. Kakinya bapakmu udah agak baik? Masih bertahan Pak Wang kacangnya. Ada, 2 karung. Tapi harus kamu pikul sendiri. Kami yang pikul. Istirahat sebentar. Gak bisa istirahat. Aku takut Ma Jianjun tahu kita dapat kacang. Cari masalah di tengah jalan. Mbak Chunlian. Mbak Chunlian, sisanya aku pikul. 2 karung semuanya aku pikul. Nyawamu juga nyawa. Aku gak takut. Tapi aku takut. Ayo jalan. Rendam kacang udah telat. Langsung giling. Api lebih besar. Pak, aku yang nyalakan. Lihat lingkaran bunga halus di pinggir panci. Kalau bunganya buyar, tangan turun saat menuang air garam. Lihat hati. Kalau hatimu tenang, taunya jadi kokoh. Berhasil. Presto. Mbak Chunlian. Aku nggak apa-apa. Jam berapa? 05.20. Masukkan ke keranjang, kirim ke restoran. Kamu makan dulu. Nggak sempat, nanti makan di restoran. Kak Chunlian, keranjangnya sudah siap. Jam berapa? Jam 5.40. Ayo.
ayah. Tidak apa-apa, duduk terlalu lama. Kalian cepat pergi. Sudah diantar. Coba periksa. Tuan Liu bagaimana? Lulus besok pagi lanjut antar 20 kati, jangan telat. Tidak akan tenang saja. Hei, kamu ngapain? Antar tahu petugas pembelian kantin yang menyuruhku, Ayo, aku lihat. Jam berapa dibuat? mulai jam 3 lebih, Nanti tidak usah terlalu pagi. Cukup sampai sebelum jam 7. besok masih antar atau tidak? Antar. Nanti sekolah pakai tahu buatan kalian. Minum air. Terima kasih, Bu. Tahu, kamu sudah aku coba pagi ini. Rasanya masih seperti waktu ayahmu muda. Kak Chunlian sekolah menerima kata mereka, mulai sekarang jadi langganan kita. Sudah selesai antar. Minum yang hangat. Ini Toko tahu Shen. Dari kakekmu ke aku foto waktu itu. ibuku. Waktu ibumu pergi, menyuruhku untuk membuka kembali toko tahu Shen. Aku tidak berhasil. Siapa yang menulis tulisan ini? Ibumu yang menulis. Dulu pesanan diutak-atik orang sebelum itu. Dia sudah menyelidiki Ma. Ma Jianjun. Itu Ma Defu, ayah Ma Jianjun. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kacang kedelai di gudang dicampuri garam. Garam masuk ke air rendaman. Tahu tidak bisa mengeras. Hasilnya pun asam. Ma Defu pelakunya? Tidak ada bukti. Pesanan dialihkan orang. Ke atas nama kerabat Ma. Sejak itu papan nama toko tahu Shen hancur sudah. Minta 2 potong. Chunlian, tahu kamu ini, 2 hari ini, lebih lembut dari saat baru buka. Sudah pas. Chunlian, kamu dengar belum? Ada yang bilang kamu. Tahu kamu ditambah sesuatu. Ditambah apa? Katanya bubuk gipsum. Makanya tidak bersih. Siapa yang bilang? Tidak tahu. Sudah tersiar di pasar, benarkah? Jadi saya masih berani beli. Kamu sudah makan beberapa hari. Ada masalah atau tidak? Kamu sendiri tahu? Coba dulu. Setelah mencoba baru putuskan. Tidak masalah. Bukannya, yang disebar oleh pasangan Ma, tahu mereka sudah tidak laku, lalu memfitnah orang lain. Kamu mau berapa? Saya kasih murah. Terakhir beli tahumu bawa pulang, ada rasa asam. Saya ganti toko lain. Lagi pula tidak ada yang beli. Kamu pernah urus? Saya setiap hari keluar. Kamu cuma jaga warung jelek ini. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke keluarga Wang untuk berdiskusi. Bagaimana menghadapi Chunlian? Ada gunanya? Bisnisnya makin laris. Kamu masih berani bilang. Dulu itu ide kamu. Usir dia. Ide saya. Kamu waktu itu setuju paling cepat. Kamu teriak lagi. Warung ini lebih baik tutup saja. Tutup ya tutup. Lagian juga nggak dapat uang. Tahu sudah habis. Sudah habis. Bos Liu, saya mau bicara sesuatu sama Bapak. Bilang, Saya mau minta uang muka untuk pembayaran sebulan. Chunlian, kita baru kerja sama beberapa hari. Kamu sudah minta uang muka? Saya tahu nggak pantas. Tapi Ma Jianyun sudah ambil semua kedelai di kota. Kedelai dari desa tetangga juga sudah diambil. Kedelai saya cuma tahan 3 hari. Tanpa tahu tidak bisa mensuplai. Barang Bapak dan Buli. Lalu apa jaminan kamu? Nanti bisa mensuplai terus? Saya jamin dengan nama keluarga Shen. Uang pembayaran sebulan bukan jumlah kecil. Bapak bisa pakai pabrik tahu saya sebagai jaminan. Saya tidak mau pabrik tahumu. Tahumu saya makan tidak masalah, Buli juga setuju. Saya tanya satu hal, 3 bulan lagi, sumber kedelai kamu bisa stabil? Bisa, saya sudah cari sumber kedelai baru. Baik, saya beri uang muka dulu, pembayaran sebulan, sudah deal, kalau tahu bermasalah, nanti jangan harap bisa masuk restoran saya. Terima kasih, Bos Liu. Bos Liu benar-benar memberikannya. Diberikan uang muka sebulan. Kak, kamu berani sekali, baru buka sudah berani minta uang muka? Kalau enggak minta uang muka, sumber kedelai putus. Semua sia-sia. Besok pagi-pagi, kamu cari Ibu Bai Guixiang. Dia tinggal di desa. Dia punya dulu catatan lama koperasi. Mungkin tahu di mana ada sumber kedelai. Bai Guixiang. Akuntan tua itu? Ayahku bilang dia punya catatan penerimaan keluarga Shen dulu. Kalau bisa ditemukan, bukan cuma sumber kedelai, mungkin juga bisa terungkap siapa sebenarnya yang menjatuhkan keluarga Shen dulu. Baik, aku pergi. Shen Chunlian, pemeriksaan rutin dari Dinas Pasar, izin, pengolahan makananmu, keluarkan izin kesehatannya. Semua ada di sini. Pak Zhou, dokumennya lengkap, saya lihat lagi. Pak Zhou, kamu lihat lama sekali, apa kamu mau cari-cari kesalahan? Pemeriksaan rutin kamu seorang penjual sayur, ikut campur apa? Saya ikut campur. Saya lihat lapak Chunlian setiap hari, sangat bersih. Ia tahu, dari lapak keluarga Mas sudah asam, kamu tidak urus, malah periksa Chunlian.
Kalian jangan sembarangan bicara. Kamu bilang berapa banyak uang yang kamu terima dari Ma Jianjun? Kamu? Dokumen lengkap. Tapi kedepannya, perhatikan kebersihan, pasar, bukan tempat usahamu. Dia punya dokumen lengkap, saya cari-cari kesalahan, kalau jadi besar, tidak baik untukku. Kalau begitu, saya buat dia tidak punya tempat bikin tahu. Kamu pasti tidak bisa berkata apa-apa. Mau apa kamu? Bukan urusanmu. Tahu laris manis. Kau datang beli tahu? Aku. Chunlian, sudahlah. Kamu seorang perempuan, tidak bisa melawan mereka. Kamu bilang siapa? Ma Jianjun, Pak Zhou, dan para pedagang licik di pasar, mereka akan membasmi kamu sampai ke akar. Sampai ke akar apa yang masih tersisa dariku? Ma Jianjun langkah selanjutnya, menyentuh tanah rumah lamamu, wilayah barat kota, akan direnovasi. Pemberitahuan penggusuran, Sudah dalam perjalanan apa? saya hanya bisa bicara sebanyak ini. Dokumen ini kelihatan asli. Meski asli, tetap harus dipastikan. Kak, bagaimana? Pulang dulu bikin tahu. Penggusuran, Katanya sebulan. dulu kakekmu membeli tempat ini. Juga ada yang mau mengusirnya. Lalu, Lalu dia pakai tahu, membungkam mulut mereka. ayah kali ini berbeda. Apa bedanya? Orang yang bikin tahu tidak berubah. Dulu Madefu juga bilang mau bongkar rumah di sini. Dia tidak bisa bongkar. Tapi sekarang pasar sudah berubah, keluarga Wang dan Ma semua rebutan. Lalu kamu tidak bikin tahu lagi? Kalau dulu ibumu takut kedai tahu Shen, sudah tidak ada 20 tahun lalu? Kak Chunlian, urusan aku pergi ke rumah Bibi Bai Guixiang, besok pagi berangkat, boleh? Boleh. Jangan khawatir soal penggusuran, kita juga bisa cari jalan. Aku tahu. Dokumen perencanaan sudah disetujui. Besok resmi dikeluarkan. Tanahnya ada di dalam zona pembongkaran. Tidak bisa kabur. Rumahnya bukan untuk tempat tinggal. Untuk usaha. Kompensasi penggusuran. Tergantung lamanya usaha. Dia baru berjalan belum sebulan. Apa lamanya usaha? Itu masalah kecil kamu, di sana urus dokumen, dengan ketat. Menurut rencana, bengkel lama termasuk dalam area renovasi. Tapi lihat garis merah ini belok. Bengkel kita ada di luar garis merah. Lalu kenapa? Pemberitahuannya bilang di dalam garis merah, ada yang menggambar garis merahnya miring. Atau sengaja dimiringkan. Pak Liu bilang, dia punya kenalan di dinas perindustrian. Aku temani kamu. Kamu tetap di bengkel. Hari ini masih ada kiriman untuk sekolah. Pak Liu, tolong lihat. Garis merah ini memang salah. Ada yang sengaja mengubahnya. Saya tidak berani bilang diubah atau tidak. Tapi saya pernah lihat dokumen perencanaan, bengkel lama tidak dalam garis merah. Lalu surat penggusuran, bagaimana bisa disetujui? Ada yang mendorongnya. Kamu musuhi siapa? Masih harus kukatakan? Bagaimana ini dong? Aku buatin surat. Kamu temui, Kepala Seksi Li dari Dinas Perindustrian Kabupaten, Pak Li orangnya mengutamakan kebenaran. Kamu bicara terus terang saja. Terima kasih Pak Liu. Tahu kamu jangan sampai asam, barulah itu terima kasih padaku. Buli, saya minta bantuan untuk lihat peta perencanaan. Siapa yang gambar garis merah ini? Ada yang memasukkan bengkel lama ke dalamnya. Hal begini bukan pertama kali. Buli, sekarang saya harus bagaimana? Restoran yang kamu suplai milik negara, sekolah juga milik umum. Kalau sampai putus pasokan, yang terpengaruh urusan publik. Dia suruh kamu pakai surat dinas untuk tekan kantor perencanaan, ya, kamu bawa ke kantor perencanaan? Kalau mereka tidak terima, bilang saja, dapur restoran negara, menunggu tahu dimasak. Pak Liu, terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku. Kalau tahu kamu sampai putus, surat ini jadi bahan tertawaan. Kamu Shen Chunlian? Iya, Surat dinas ini, dari restoran negara? iya. Mereka setiap hari butuh tahu saya. Garis merah memang bermasalah, kami akan periksa ulang. Lalu surat penggusurannya? Ditunda. Saya tunggu kabar. Belum selesai. Kenapa surat penggusuran dicabut? Kantor perencanaan periksa ulang garis merah. Katanya bengkelnya tidak dalam area. Garis merah jelas masuk. Mereka bilang gambarnya miring. Kamu punya bukti? Dulu kamu juga setuju. Yang saya setujui dokumen perencanaan, bukan gambar yang kamu ubah. Pak Zhou, apa maksudmu? Mau lepas tangan? Maksud saya, berhentilah. Jangan seret saya. Sudah terlanjur. Dicabut. Kak, kamu hebat. Bukan aku hebat, yang bantu Pak Liu dan Buli. Bantu sekali. Tak bisa bantu selamanya.
Mak Jianjun tidak akan diam saja. Aku tahu. Jadi tahu tidak boleh putus. Sehari pun tidak. Ma Jianjun, kamu sudah menunda uang itu selama 3 bulan. Bisnis belakangan ini tidak bagus. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Waktu lagi? Kamu juga bilang begitu waktu lalu. Hari ini tidak kasih. Kami duduk di sini tidak pergi. Aku benar-benar tidak punya uang. Lapak di pasar itu. Sehari tidak laku beberapa kilo. Tidak punya uang. Jaket yang dipakai istrimu itu. Baru dibeli bulan lalu kan? Jangan bawa-bawa istriku. Uangnya akan aku bayar. Beri aku setengah bulan lagi. Kalian mau apa? Bayar utang. Hanya ini, sisanya beri beberapa hari lagi. 3 hari. Kalau tidak bayar lagi, bukan cuma 1 pukulan. Waktu itu enak ya. Zhao Yumei, kamu keluar. Soal mengusir Shen Chunlian pergi, dulu kamu yang bilang. Bilang dia terlalu cakap. Cepat atau lambat lapak jadi miliknya. Harus cepat ganti suratnya. Waktu itu aku cuma bilang asal saja. Asal? Kamu asal bilang. Aku lakukan. Zhao Yumei, kamu yang bikin lapak jadi begini. Lalu utang-utangmu itu, juga aku yang suruh kamu berutang. Yumei, sudah malam begini tidak pulang. Tidak mau pulang. Ma Jianjun ribut lagi? Bu, menurutmu apa aku salah? Yang mana? Soal dulu mengusir Chunlian. Hal waktu kalian muda, aku tidak enak bilang. Tapi Chunlian orangnya, lo kan tahu. Lo baik padanya sedikit, dia balas 10 kali lipat. Aku tahu. Kalian ini ya, padahal hidup dari dia, tapi tidak bisa terima dia. Pulanglah. Sudah malam, gangnya dingin. Hei, usahanya lumayan ya. Resep curian laku keras juga. Ma Jianjun, jaga mulutmu. Apa aku salah? Kalau Shen Chunlian tidak mencuri resep keluargaku, mana bisa bikin tahu? Ma Jianjun, ribut-ribut apa sih? Tahu mereka enak. Apa urusanmu? Urusanku. Dia merebut restoranku, merebut pesanan sekolahku. Kau bilang itu urusanku atau bukan? Pesanan itu dari Bos Liu dan Kak Li sendiri yang memilih, aku tidak merebut. Jangan pura-pura kasihan perempuan tua pencuri resep. Barang tak laku, berani juga jualan di pasar. Ulangin sekali lagi. Aku bilang dia itu. Perempuan tua tak laku. Kenapa? Siapa kau? Aku orangnya. Kau ini apa? Tukang reparasi mesin. Berani campur urusanku. Aku tak peduli siapa kau. Coba hina sekali lagi. Ayo. Ma Jianjun, sebaiknya kau pergi, jangan malu-maluin di sini. Akiang, tadi kau berani sekali bicara. Bilang, ya sudah. Tak akan kehilangan apa-apa. Kau ini anak-anak. Kak Chunlian, jangan kau masukkan ke hati. Ma Jianjun emang mulutnya kasar. Aku tidak memasukkannya ke hati. Apa yang tadi aku bilang? Aku tahu. Lagi emosi? Hanya kalian berdua. Wah, ada yang lain? Siapa yang tidak tahu kios ini memang untuk mereka berdua. Jangan bicara, ikuti aturan lelang. Siapa yang tawar tertinggi dapat. Ya, Saya tawar. Ketua Zhou, saya tidak ikut lelang. lalu untuk apa kamu datang? Saya datang untuk meminta pasar memilih. Memilih? Ini bukan pemilihan pekerja teladan. Biarkan semua orang mencicipi, tahu siapa yang lebih enak, itu yang akan bertahan. Cara ini adil. Ya, bandingin siapa yang punya uang banyak, apa serunya. Ini tidak sesuai aturan. Ketua Zhou, apa kamu takut membiarkan semua orang mencicipi? Atau takut mereka merasakan sesuatu? Kalau begitu, cicipi saja. Aku mau lihat apa yang bisa kamu rasakan. 2 piring tahu masing-masing dipotong 20 potong. Silakan semua mencicipi. Setelah mencicipi, masukkan kacang di tangan ke dalam mangkuk di depan tahu. Yang menurutmu enak, mangkuk di depan piring itu.
Kiri 29 suara, kanan 0. Ini. Yang kiri punyaku, yang kanan punya Zhao Yumei. Kios di sisi timur untukmu. Yumei, Kamu yang memilih. kamu yang pertama mengubah izin kios. Aku yang mengubahnya. Aku takut kamu terlalu hebat. Aku takut kios hanya bergantung padamu seorang. Aku takut suatu hari kamu berhenti. Kami akan hancur. Puas, aku hanya bisa memotong tahu. Masukkan tahu ke kantong dan terima uang. Kamu pergi kios bisa bertahan berapa hari? Aku tidak berniat pergi. Tapi aku takut, suatu hari kamu menganggapku menghalangi. Aku takut kamu bekerja sendiri. Jadi aku duluan yang bertindak sudah. Aku selesai bicara. Yumei, Kamu puas sekarang? Yumei. Jangan lihat aku. Aku sudah melihatmu selama puluhan tahun, tidak apa-apa sebentar lagi. Apa kamu membenciku? Pernah, sekarang tidak. Kenapa? Membenci seseorang itu melelahkan. Aku harus menghemat tenaga untuk membuat tahu. Aku tidak bisa kembali. Cicipi yang baru dibuat. Belum dipasarkan. Terlalu asin. Lain kali kurangi garam. Yumei, kalau kamu tidak mau jual tahu lagi pabrik tahu, reotku masih kurang seorang pemotong tahu. Kamu mau apa? Aku mau bicara sama kamu soal sesuatu. Apa yang perlu dibicarakan? Tahu Shen Chunlian sudah merebut bisnis kalian juga. Dia merebut restoran negara, merebut sekolah. Sekarang kios di pasar sudah menjadi miliknya. Sebulan lagi apa masih ada tempat bagi kita di kota ini? Lalu kamu mau bagaimana? Bersama-sama usir dia dari kota ini. Apa caramu? Dia akan mengandalkan reputasi. Hancurkan reputasinya. Bagaimana cara menghancurkannya? Minta tolong pelanggan tetapmu. Sebarkan beberapa kata. Bilang saja tahu Shen Chunlian ditambahi sesuatu baru jadi begitu lembut. Dulu keluarga Shen karena menjual tahu busuk makanya tutup pabrik. Kalau hal ini tersebar, apakah orang percaya? Kalau sering dengar, percaya juga. Oke, tapi kamu harus janji satu hal. Kedepannya, pesanan restoran bagi aku setengah. Setuju. Ku dengar tahu kamu ditambahi sesuatu. Ditambahi apa? Semua di pasar bilang begitu. Katanya ditambahi bubuk gipsum. Makan tidak bersih. Siapa yang bilang? Suruh dia maju ke depan. Chunlian, akhir-akhir ini ada yang menyebarkan gosip tentangmu. Bilang tahumu lembut karena ditambahi bahan, juga bilang keluargamu dulu karena menjual tahu busuk makanya tutup pabrik. Pasti itu Ma Jianjun. Biarkan mereka menyebar. Mulut orang di tubuh mereka sendiri. Beri aku satu potong. Tidak ada tambahan, rasanya persis seperti tahu keluarga Shen. Kamu bilang begitu ya sudah. Aku sudah makan tahu mereka belasan tahun. Apa ada tambahan? Aku bisa bedain. Gosip itu bukan aku yang sebarkan. Aku tahu. Kamu gila? Beli tahu di kiosnya? Dan bicara membelanya di depan umum? Aku cuma beli tahu. Kamu pergi beli tahu? Kamu pergi untuk mendukungnya. Berapa banyak orang di pasar yang melihat? Kamu bikin aku malu. Kamu masih punya muka? Dengar baik-baik. Kalau kamu pergi lagi, jangan pulang ke rumah ini. Rumah ini? Aku juga ogah pulang. Pak Liu, tahu ini tidak benar. Ini kiriman Shen Chunlian. Ya, itu dari tempatnya. Udah kamu coba? Belum. Coba deh. Ini, Ini nggak kayak rasa biasanya. siapa yang suruh kamu antar? Telepon Shen Chunlian suruh datang. Kamu coba sendiri. Ini punya kamu? Bukan.
Terus gimana sampai ke dapur saya? Siapa yang nganter? Anak buah saya bilang itu punya kamu. Dibon juga nama kamu. Ini bukan tulisan Ah Chiang, bicara. Ini bicara. Tahu Anda yang ini, punya keluarga Wang. Ma Jianjun yang lakuin. Selain dia, nggak ada yang bisa lakuin kayak gitu. Mulai sekarang, barangmu, kamu sendiri yang antar. Yang dikirim orang lain, saya nggak mau terima. Mbak Chunlian, kamu mau ngapain? Bikin tahu. Bikin di depan semua orang. Chunlian mau bikin tahu biar semua lihat. Minggir-minggir. Shen Chunlian. Kamu macam-macam apa? Bikin tahu. Biarkan semua lihat. Tahu Shen, apa sih yang ditambahkan? Yang di sebelah kiri, pakai air sumur di belakang pabrik lama. Yang di sebelah kanan, pakai air ledeng. Semua coba cicipi. Yang kiri lebih empuk, yang kanan kurang enak. Yang kiri adalah rasa yang biasa Chunlian jual. Tahu Shen, nggak ditambahin apa. Air sumur beda, rasanya juga beda. Kalau ada yang sebarkan rumor lagi, suruh dia cicipin air sumur ini. Pak Wang, mulai sekarang, tahu kamu, jangan antar ke rumah makan saya cuma mau tahu dari Shen. Mulai besok, kamu sendiri yang antar barang setiap hari, kiriman orang lain, saya nggak bakal terima. Oke. Masih ada, sumur di belakang tempat lamamu itu. Jaga baik-baik. Waktu kamu buat tahu tadi, tanganmu nggak goyang sama sekali. Bikin tahu tangannya harus stabil. Bukan nggak capek, harus mantap. Mbak Chunlian, saya mulai sekarang, mau belajar bikin tahu sama kamu. Kamu kan udah belajar, Maksudku, terus belajar, nggak pergi. cuci mangkok dulu. Kamu datang lagi, Pak Zhou. Sumur di pabrik tahu tua barat kota. Siapa yang mengurusnya? Sumur. Sumur apa? Sumur di halaman belakangnya. Shen Chunlian membuat tahu. Sumur yang digunakan. Sumur itu sudah dipakai puluhan tahun. Siapa yang mengurus? Dia yang punya. Dulu saat pembatasan tanah rumah, sumur berada di garis batas, setengah di tanah negara. Menurut aturan, bagian milik negara, hak pakainya bisa dicabut. Kamu ingin mengambil sumurnya? Bukan saya yang mau, itu aturan negara. Kalau sumur itu ditutup, dia pakai apa buat tahu? Kamu punya bukti? Ada. Catatan kerja ayahku dulu, tertulis di situ. Catatan ayahmu bisa jadi bukti? Cek juga peta batas tanah. Kalau kamu tidak percaya, cek sendiri. Besar-besaran juga tidak apa. Dia tidak bisa bikin tahu tanpa sumur. Pesanan otomatis kembali ke saya. Pak Zhou, kamu bantu saya kali ini. Urusan pasar nanti, saya tidak akan cari masalah denganmu. Kamu bawa peta batas tanahnya. Saya lihat dulu. Pak Zhou, Ada apa? Ada yang melaporkan sumurmu ini menempati tanah negara. Kami datang untuk memverifikasi. Batas tanah rumah, puluhan tahun tidak pernah diperbarui. Batasnya kabur, hari ini diukur jelas, baik untuk semua. Ukur, sumur ini sudah dipakai sejak kakekku. Kenapa jadi milik negara? Pak Zhou, pusat sumur bergeser 15 cm ke timur. Menurut batas lama, 15 cm ini ada di tanah negara. Pak Zhou, jadi sumur ini milik siapa? Badan sumur digunakan di batas. Perlu penetapan ulang. Sebelum hasil penetapan keluar, sumur sementara ditutup. Tutup sumur. Lalu bagaimana kami bikin tahu? Itu masalahmu. Ini waktu reformasi tanah dulu di dalam batas tanah keluarga saya. Perlu konfirmasi ke atasan. Kalau begitu, Bapak konfirmasi saja. Sebelum jelas tutup sumur tidak boleh ditutup. Baiklah, sumur tidak ditutup dulu, tapi kamu tidak boleh memperluas sumur, juga tidak boleh merenovasi. Tunggu hasil konfirmasi dulu. Mereka sengaja cari masalah. Saya tahu. Peta ini dulu ibumu difotokopi dari koperasi. Dia minta orang verifikasi. Sumur ada di dalam batas tanah kita. Tapi sekarang Pak Zhou bilang harus diverifikasi ulang. Verifikasi saja. Yang benar tidak bisa palsu. Ada seorang nenek menyuruh saya berikan untuk kalian. Kak Chunlian, untukmu, Ma Defu, ayah Ma Jianjun. Ini dulu yang itu. Nota penerimaan pesanan besar. Penanda tangan adalah dia. tertanda Madefu. Itu dia yang main curang. Siapa yang kirim nota ini? Anak kecil bilang seorang nenek. Baik, Wixiang. Chunlian, simpan dulu nota ini. Nanti berguna. Saya akan selidiki kejadian dulu. Setelah jelas, mau apa, orangnya sudah mati. Tapi reputasi toko Taushen masih hidup. Anda, Bayi. Saya Putri Shenlaugen Shen Chunlian. ayahmu baik-baik saja? Kakinya sakit masih bertahan. Duduk. Bayi surat tanda terima ini yang Anda suruh orang kirim? Ya. Kenapa Anda punya ini? Dulu saya akuntan di koperasi suplai.
Setiap pemasukan dan pengeluaran lewat tangan saya, pesanan ini saya yang menangani. Tahu-tahu ayahmu tidak rusak. Kedelainya sudah diotak-atik orang garam? Betul. Garam. Di gudang kedelai dicampur garam industri. Garamnya masuk ke air rendaman kedelai. Tahu tidak bisa menggumpal, yang dipaksakan juga asam. Siapa yang melakukannya? Tanda tangan di surat tanda terima sudah kamu lihat. Madefu? Koperasi suplai tadinya mau kerja sama jangka panjang dengan keluarga Shen. Setelah kejadian itu, pesanan dialihkan ke kerabat Mama Defu sejak saat itu naik jabatan. Ayahku jadi kambing hitam lebih dari 20 tahun. Ini peta lahan tahun itu, fotokopi dan asli surat tanda terima. Saya simpan terus, tidak berani kasih ke siapapun. Bayi. Waktu ibumu pergi saya tidak mengantar. Saya tidak punya muka. Bayi, terima kasih. Jangan berterima kasih. Ayahmu sudah menderita bertahun-tahun, Chunlian. Ma Defu sudah meninggal, tapi anaknya masih ada. Kalau kamu mau mengungkit ini, hati-hati. Saya tahu. Bayi bilang kedelainya dicampur garam industri pesanan dialihkan ke kerabat Ma. Ibumu dulu menyelidiki ini, sudah ketemu, belum sempat lapor ke koperasi suplai, sudah jatuh sakit. Siapa ingin merehabilitasi nama? Rehabilitasi, nama. Ma Defu sudah meninggal. Minta rehabilitasi ke siapa? Biar orang kota tahu Shen bukan tahu busuk. Kamu tidak takut? Takut. Tapi lebih takut nama keluarga Shen terus tercemar. Kalau ibumu masih ada, pasti mendukungmu. Ya, kamu setuju? Jalani saja. Aku sudah tua, tak sanggup lagi. Kau masih muda. Ada apa? Apa ini? Kembalikan. Menaruh garam di gudang kedelai keluarga Shen. Ma Jianjun, ayahmu yang melakukannya. Itu dulu. Dulu? Jadi ayahmu menghancurkan keluarga Shen, dan sekarang kau menghancurkan Chunlian. Keluarga Ma, generasi ke generasi. Jangan ngawur. Aku ngawur? Lihat sendiri yang ditulis ayahmu. Dulu, toko tahu keluarga Shen, bagaimana bisa bangkrut? Bukankah karena ayahmu? Ayah Chunlian menanggung fitnah selama lebih dari 20 tahun. Sementara keluarga Ma malah sukses. Diam. Aku tak mau diam. Ma Jianjun, kau sama persis seperti ayahmu. Pukul saja. Setelah itu aku akan ke pasar dan bilang ke semua orang, pengecut. Kak Chunlian, makan selagi hangat. Kau belum pergi? Menunggumu. Kau yang buat? Coba beberapa kali, yang ini lumayan. Manis. Kebanyakan gula merah. Pas. Kak Chunlian, aku tahu sekarang, tak pantas bicara ini. Aku bukan siapa-siapa, tak punya modal, tak punya keahlian, bahkan tak punya tempat tinggal layak. Tapi aku ingin kau tahu, di hatiku, kau bukan sekadar bos. Kau tak perlu jawab. Aku hanya ingin kau tahu. Itu, aku, mangkuknya biar, besok pagi aku cuci. Lepaskan. Kau menaruh obat ke sumur, sialan. Lepaskan aku. Tidak. Ma Jianjun. Aku, laporkan saja polisi. Apa ini? Peduli apa sih? Sepertinya garam industri. Dulu bapakmu menaruh garam ke gudang kedelai, sekarang kau menaruh obat ke sumur. Keluarga Ma kalian makin buruk dari generasi ke generasi. Kau tahu? Tahu apa? Perbuatan bapakku. Aku akui. Waktu kecil aku membaca catatannya. Aku melihatnya. Kupikir itu masa lalu. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi, sekarang. Sekarang kau juga meniru bapakmu. Aku tidak menirunya. Aku hanya ingin. Tahumu tidak jadi. Aku tidak berniat menyakiti orang. Menaruh obat ke sumur masih bilang tidak berniat menyakiti? Kakak Chunlian, laporkan polisi. Laporkan polisi, hukum saja. Penjara saja. Aku akui. Kakak Chunlian. Pergilah tinggalkan kota ini. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan segan-segan. Kau tidak lapor polisi?
Bapakmu sudah menyakiti keluarga Shen selama 20 tahun. Aku tidak mau berurusan lagi denganmu. Setelah pergi, jangan sentuh tahu lagi. Kau tidak takut aku datang lagi? Coba saja. Kakak Chunlian, kenapa kau biarkan dia pergi? Dia menaruh obat ke sumur. Air sumur tidak beracun, dia belum sempat menuangkannya. Tapi, Tangkap dia. Dia dipenjara beberapa tahun, keluar tetap benci aku. Biarkan dia pergi. Dia tidak bisa bertahan di kota, hidupnya hancur. Ma Jianjun mencarimu tadi malam. Bagaimana Bapak tahu? Pasar tidak punya rahasia. Kau tidak lapor polisi. Tidak. Kau memang besar hati. Bukan besar hati, dia tidak menuangkannya. Tidak bisa menuntutnya, dia pergi meninggalkan kota. Jadi kau akan membiarkannya begitu saja? Dia pergi, tapi masalah tidak bisa berlalu begitu saja. Soal menaruh obat, aku sudah bilang ke Dinas Perdagangan, izin usaha makanan Ma Jianjun sudah dicabut. Bos Liu. Bukan untukmu. Untuk kota ini, bisnis makanan, menaruh obat ke sumur, kalau hal ini tersebar, semua bisnis di pasar tidak bisa jalan. Jangan berterima kasih padaku, yang penting tahu kamu jangan asam. Ku dengar Ma Jianjun pergi. Mending pergi. Pasangan itu tidak ada yang mudah diatur. Chunlian kios Ma Jianjun kosong. Apa rencanamu untuk tempat itu? Itu urusan orang lain, aku tidak peduli. Hei, kamu. Mau ngapain? Andre, kamu datang. Chunlian, aku tidak datang untuk membeli tahu. Lalu kamu mau apa? Chunlian, aku salah. Surat izin kios itu aku yang menyuruh mengubahnya. Mengusirmu juga ideku. Dari awal sampai akhir, yang salah adalah aku. Ma Jianjun sudah pergi, kiosnya juga sudah tidak ada. Beberapa hari ini aku terus berpikir, bagaimana aku sampai di titik ini. Sudah memikirkannya beberapa malam. Sekarang aku mengerti, aku sendiri yang salah jalan. Yumei, kamu ini. Bu, biarkan aku selesai bicara, Chunlian. Aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku hanya ingin mengatakan hal ini dengan jelas. Dulu kamu baik padaku, aku tahu. Kamu mengajariku memotong tahu, mengantarku menjalankan pesanan. Aku sendiri yang tidak berguna, takut kamu terlalu hebat. Takut kamu merebut perhatianku. Jadi kamu mengubah surat izinnya. Ya, aku takut suatu hari kamu berhenti. Kiosnya akan runtuh. Tapi aku tidak menyangka, aku sendiri yang menghancurkan kiosnya. Ini dulu kamu, pisau yang kamu berikan padaku. Aku sudah menggunakannya belasan tahun, pisaunya sudah tipis karena dia sah. Hari ini ku kembalikan padamu. Coba cicipi dulu. Rasanya masih sama. Itu benar. Pisaunya simpan saja. Pisau itu sudah terbiasa di tanganmu. Ganti baru tidak akan nyaman. Bantu aku memotong yang ini. Aturan lama, 3 sen per potong. Sudah. Keahlian memotongmu masih sama. Sudah. Kenapa menangis? Semua orang sudah di sini. Aku akan mengambil kacang. Chunlian, mulai sekarang. Boleh aku terus membantu di sini? Kamu tidak keberatan capek? Capek lebih baik daripada hati kosong. Kalau begitu kerjakan saja. Dapat makan, tidak digaji. Dapat makan sudah cukup. Lap muka kamu. Sebentar lagi ada pelanggan. Jangan menakut-nakuti orang. Yumei, kemarilah. Mulai hari ini kamu adalah manajer kedua pabrik tahu, kamu yang mengatur buku, kamu yang memimpin orang. Chunlian, apa katamu? Aku bilang kamu adalah manajer kedua. Aku tidak layak, aku baru pulang beberapa hari. Dulu juga banyak berbuat salah. Layak atau tidak, aku yang tentukan dulu. Kita berdua bersama saat mendorong gerobak. Kamu bilang apa? Kamu bilang, nanti tahu kita berdua harus dijual ke seluruh kabupaten. Dulu masih muda, tidak mengerti. Itulah saatnya mengerti sekarang. Kamu sudah memotong tahu, membukukan dengan benar, memimpin orang dengan baik, itu berarti mengerti. Aku menyuruhmu kembali bukan untuk jadi pembantu, tapi untuk jadi mitra. Aku takut tidak bisa. Kalau tidak bisa, aku ajari. Kapan kamu lihat aku pernah takut kamu tidak bisa? Baik, aku lakukan. Ini kunci pintu pabrik. Nanti kapan saja kamu mau pergi, Chunlian, jangan bicara lagi, bereskan talenan, nanti masih ada pelanggan. Yumei, kamu beruntung bertemu Chunlian. Kamu datang. Om. Chunlian sudah bilang padaku, kamu sudah yakin?
Sudah yakin nanti ikut Chunlian bekerja tidak pergi lagi. Di rumah masih ada orang. Hanya aku sendiri. Kalian berdua bisa bersama itu bagus. Nanti urusan pabrik, kamu yang banyak pikir. Kak Chunlian, urusan besok sudah siap? Apakah Bibi Bai datang? Datang? Dia bilang mau naik panggung bersamaku Bibi Bai, yaitu akuntan tua itu. Ya, dia mau bersaksi tentang kejadian dulu. Lalu masalah keluarga mah, benar-benar mau diungkit, bukan mengungkit masalah keluarga mah, tapi membersihkan nama keluarga Shen. Bibi Bai, bagaimana Anda datang? Aku tidak tinggal di desa lagi. Anakku menyewa rumah untukku di kota. Tidak jauh dari sini, besok aku naik panggung bersamamu. Bibi Bai, umurmu sudah tua. Aku sudah tua, baru tidak takut. Kejadian dulu, aku pendam 20 tahun lebih. Kalau tidak dikeluarkan mati pun tidak bisa, pejam mata Bibi Bai. Urusan besok, Anda tidak perlu banyak bicara, cukup tunjukkan materi kepada mereka. Aku tahu, aku sudah hidup selama ini adegan apa yang belum pernah kulihat. Aciang, besok kamu jaga pabrik. Buat tahu seperti biasa, jangan sampai berhenti. Tahu. Silakan pabrik tahu lama di barat kota rekan Shen Chunlian naik ke panggung untuk berpidato. Jangan gugup. Para pemimpin, para rekan, nama saya Shen Chunlian, pembuat tahu. Hari ini berdiri di sini saya ingin mengatakan satu hal. Pabrik tahu keluarga Shen pernah ditutup 20 tahun yang lalu. Alasan penutupannya ada yang bilang ayahku tidak ahli, tahunya rusak. Hari ini saya akan menjelaskannya di depan semua orang. Tahu ayahku tidak pernah rusak. Yang rusak adalah hati manusia. Ini adalah koperasi tahun 1982. Bon penerimaan pesanan besar itu. Tertulis dengan jelas di atasnya. Alasan tidak lolos pemeriksaan adalah ditemukan butiran garam di gudang kacang dicurigai ulah manusia. Pesanan ini kemudian dialihkan ke kerabat keluarga ma ayahku, menanggung tuduhan selama 20 tahun. Hari ini, saya akan melepaskan tuduhan ini Bibi Bai. Naiklah ke sini. Nama saya Bai Gui Siang, dulu akuntan koperasi kabupaten. Bukankah itu Lau Bai? Bukankah dia sudah pensiun? Maret 1982, koperasi memberi pabrik tahu keluarga Shen sebuah pesanan besar. Hari pengiriman tahu semuanya asam. Ada yang mencampurkan garam ke dalam kacang. Hari ini diungkapkan tahu keluarga Shen tidak pernah rusak. Naiklah. Saya Shen Lao Gen, pabrik tahu keluarga Shen. Diturunkan ayahku kepadaku. Saya pikir seumur hidupku tahu keluarga Shen akan busuk begini. Hari ini putriku membuka pabrik lagi. Tahu buatannya lebih baik dari yang kubuat dulu. Keahlian keluarga tua. Shen tidak putus. Tahu keluarga Shen tidak pernah gagal. Terima kasih rekan Shen Chunlian dan pidato rekan Shen Laogen. Semoga semua orang berbisnis dengan jujur berlandaskan kepercayaan. Kakak Chunlian, saya gendong paman ke mobil. Tidak usah, saya jalan sendiri. Kakak Chunlian, kamu bicara bagus sekali hari ini. Bukan karena aku bicara bagus, tapi barang yang dibawa Bibi Bai berbobot. Kakak Chunlian, perkataanku sebelumnya, kau masih ingat? Aciang, perkataanmu sebelumnya aku ingat. Tunggu sampai aku membereskan pabrik, merapikan pembukuan, melatih murid baru. Nanti kita bicara. Aku tidak terburu-buru. Kalau begitu tunggu saja. Berapa lama pun aku tunggu. Bodohnya. Orang-orang di acara hari ini, pasti mereka akan ngomong kemana-mana, tahu kita nanti gak usah khawatir soal penjualan. Tahu yang enak baru laku, ngandalin putusan balik gak bakal bertahan lama. Chunlian, hari ini aku sudah ngomong keluar. Nanti semua orang di kota ini bakal tahu. Tahu keluarga Shen udah bersih. Terima kasih Tante Bai. Jangan berterima kasih padaku. Aku berhutang pada ibumu. Chunlian, barang untuk restoran besok perlu nambah kiriman? Jangan dulu nambah. Tunggu reputasi lebih stabil dulu. Kak, kamu benar-benar sabar? Bikin tahu nggak boleh buru-buru, kalau buru-buru tahu jadi keras. Kalau ibumu masih ada. Alangkah baiknya kalau masih ada. Malam ini nggak usah giling kacang, semua udah capek seharian istirahat semalam. Oke. Kalau gitu besok pagi jam 4 aku datang rendam kacang. Jam 4 terlalu pagi, jam 5 aja. Jam 5 takut nggak sempat. Sempat kok, hari ini senang tidur lebih lama, kamu pulang aja sampai besok.
Ada apa lagi? Gak ada. Cuma mau lihat lagi, Lihat apa? lihat Kak Chunlian. Cepat tidur. Kak toko tahu keluarga Wang tutup. Sejak kapan? Kemarin, di pintu ditempeli segel, katanya pakai kedelai busuk, ada yang lapor. Bos Wang bayar denda banyak. Berani mereka pakai kedelai busuk. Katanya kedelai itu seharusnya dikembalikan. Bos Wang serakah, beli setengah harga. Tahunya jadi asam dan bau. Banyak restoran kembalikan. Ada yang sakit perut, lapor ke Disperindak. Pas diperiksa, di gudang masih ada setengah gudang kedelai busuk. Bisnis susah. Walaupun susah, janganlah menipu pakai kedelai busuk. Ini makanan. Bos Wang kali ini benar-benar habis. Gerobaknya disegel, rumah kontrakannya ditarik tuan tanah. Dulu kalau dia serius bikin tahu, tidak ikut-ikutan Ma Jianjun, tidak akan sampai begini. Kak menurutmu, Ma Jianjun mungkin dia balik juga? Balik atau enggak urusan dia. Kita bikin tahu kita. Kak Chunlian, ayo keluar. Kiriman Ma Jianjun. Sepertinya, nggak lihat orangnya. Taruh di depan pintu. Dia punya muka juga ngembaliin. Setidaknya dia masih punya sedikit hati nurani. Itu bukan berarti dia orang baik. Aku tahu, yang penting barangnya sudah balik. Buku ini sudah berbulan-bulan keluar. Akhirnya balik juga. Diantar Ma Jianjun. Nggak lihat orangnya. Taruh di depan pintu lalu pergi. Dia tidak berani ketemu kamu. Pak, coba periksa apa ada halaman hilang. Nggak kurang, semua ada. Kak, dia antar buku ini apa biar kamu ingat kebaikannya? Ingat atau tidak kebaikannya, bukan dari dia antar buku, tapi dari cara dia jadi orang ke depannya. Simpan baik-baik. Ini warisan kakekmu. Pak, buku ini nanti diwariskan ke siapa? Ke siapa? Ke orang yang bisa bikin tahu dengan baik. Seng Chunlian tahu Chunlian, benar, nama ini belum ada yang daftar, bisa dipakai. Sertifikat merek harus nunggu sebulan. Ini surat penerimaannya. Kamu pegang dulu 1 bulan. Cepatnya 20 hari, kamu pulang, tunggu kabar, tahu kamu itu saya pernah makan di restoran negara. Enak, cepat urus mereknya, jangan sampai didaftari orang lain. Terima kasih. Sudah selesai. Surat penerimaan sudah dipegang, mereknya bernama Tahu Chunlian. Tahu Chunlian kedengarannya bagus. Nama tidak penting, yang penting orangnya. Bubai buku keuangan, ibu atur pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Buku catatanmu lebih berantakan dari umurku. 2 bulan pertama dicatat di kardus. 2 bulan berikutnya, dicatat di belakang buku tugas murid. Itu dulu. Yang dulu tidak usah dibahas mulai sekarang. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat jelas. Pabrik tahu bukan lapak kecil, jangan sembrono lagi. Bagus, lebih bagus dari bungkus kertas minyak dulu. Bos Liu, terima kasih sudah bantu cari percetakan. Tidak seberapa, sekarang kamu suplai berapa tempat? 8 restoran, 3 sekolah, 4 lapak di pasar. Berapa kilogram per hari yang dihasilkan? 200 ki minimal, saat libur ditambah lagi. Pabrikmu yang jelek itu sanggup? Harus bertahan meski berat, sudah cari tempat baru. Kamu mau memperluas? Di restoran saya bisa. Sediakan lemari pendingin kecil untukmu, saat musim ramai, siapkan stok lebih. Itu bagus sekali. Jangan berterima kasih, kalau tahunya tidak enak, saya tetap akan ganti. Anda tidak bisa ganti di seluruh kabupaten, cuma saya ini. Kamu tidak rendah hati. Taunya enak, tidak perlu rendah hati. Kak, kapan kertas bungkus baru dipakai? Mulai besok kertas minyak yang dulu setelah habis jangan dipakai lagi. Buku keuangan bulan lalu sudah saya rapikan, untung 840.600.000. Banyak sekali. Banyak, setelah dikurangi kacang, kayu bakar, dan tenaga kerja, untungnya tidak banyak, tapi lebih baik dari 2 bulan lalu. Cukup-cukup saja. Bapak berdiri di pintu, ayo masuk duduk. Gambar sumur ini mirip sekali. Kakekmu dulu, waktu membeli pabrik ini, sumur ini sudah ada. Katanya, dengan adanya sumur ini, tahu keluarga Shen tidak akan runtuh. Mulai sekarang di kertas bungkus ini akan ada gambar sumur ini kemanapun dijual. Orang lihat langsung tahu itu buatan Shen. Yang ini saya simpan. Bapak simpan untuk apa? Sebagai kenangan. Chunlian, kamu lebih hebat dari ibumu.
Saya tidak hebat, saya hanya membuat tahu. Bisa bikin tahu sampai jadi begini. Itu sudah hebat. Pak, minum obat. Chunlian, duduklah. Ayah ingin bicara beberapa hal. Saat ibumu pergi, aku janji 2 hal. Pertama, mewariskan buku resep padamu. Kedua, membuka kembali pabrik tahu Shen. 2 hal itu sudah 20 tahun ibumu pesankan. 10 tahun pertama, aku gagal. Buku ini dulu disita Ma Jianjun. Kamu rebut kembali. Pabrik ini tutup lebih 20 tahun. Kamu buka lagi. Ibumu di surga bisa tenang. Dulu ibumu kalau sekuat kamu, pabrik tahu kita tak akan tutup selama itu. Saat ibu pergi, aku di sekolah. Saat aku pulang, beliau sudah tiada. Ibumu tidak menyalahkanmu. Saat pergi, dia minta aku bilang, belajarlah yang rajin, jangan pulang. Tapi aku pulang. Pulang itu bagus. Kalau kamu tak pulang, pabrik tahu Shen tak akan buka. Pahit. Obat mana yang tidak pahit? Obat ibumu juga pahit, tapi dia taruh sedikit gula batu di tepi mangkuk. Nanti kalau bapak minum obat, saya kasih gula. Chunlian, anak itu, Akyang, Kenapa dengan dia? bagaimana menurutmu? Dia hanya tukang reparasi mesin. Menurutku, dia tidak hanya bisa reparasi mesin. Pak, jangan pusingkan itu. Bukan pusing. Aku rasa anak itu pekerja keras. Dulu ibumu pilih aku, juga karena pekerja keras. Temperamenmu ini, pria biasa tidak tahan. Akyang bisa tahan. Baik, sudah, jangan bahas. Chunlian, surat untukmu. Kak, ujian akhirku lulus peringkat 3 di kelas. Liburan musim panas tak pulang, ikut dosen riset. Aku ambil jurusan teknik pangan, nanti pulang bantu bikin tahu. Sampai ke kota provinsi. Kak, jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Kaki ayah sudah membaik? Sampai kota provinsi, bicara besar. Chunlian, tahun ibumu pergi, cuacanya juga begini. Hari mulai gelap, api di tungku belum padam. Dia bilang, yang paling dikhawatirkan adalah dirimu. Sekarang aku sudah bisa melakukan semuanya. Kalau ibumu lihat, pasti senang. Pak, makan mie ya. Makan, bikin banyak. Sisakan semangkuk untuk Akyang. Dia sendirian di pabrik, belum makan enak. Xiao Shen, kamu datang. Pak Zhou, Anda mencari saya? Duduklah, Xiao Shen. Hari ini aku memanggilmu bukan urusan kantor. Lalu urusan apa? Saya orangnya. Dot sudah lebih dari 20 tahun di pasar. Sudah melihat semua macam orang. Sudah menerima semua macam uang. Beberapa tahun dengan Ma Jianjun, dia memberiku keuntungan. Setiap hari raya dia memberi rokok dan minuman keras. Kemudian langsung amplop, aku terima. Juga pernah mengurus sesuatu untuknya. Saat kau diusir dari lapak, jika aku tampil ke depan, mengatakan hal yang adil, mungkin tidak akan seperti sekarang. Pak Zhou, Anda memanggil saya hanya untuk mengatakan ini? Ya. Beberapa hal jika tidak diucapkan, Dot hati saya tidak tenang. Ini barang-barang yang diberikan Ma Jianjun selama ini. Saya sudah uangkan, kamu kembalikan untukku padanya. Dia sudah pergi, tidak bisa membayar. Pak Zhou, uang ini tidak bisa saya terima. Bukan untukmu. Ini untuk kamu kembalikan padanya. Dia tidak di kota, kamu pasti punya cara mencarinya. Aku tahu kamu marah padaku. Pak Zhou, saya tidak marah pada Bapak. Kamu bilang begitu di mulut? Sungguh tidak marah. Pasar punya aturannya sendiri. Bapak bekerja sesuai izin, sesuai aturan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Uangnya simpan sendiri, Pak. Urusan Ma Jianjun sudah berlalu. Xiao Shen, kamu ini orangnya. Ini tahu hari ini, baru matang. Coba cicipi. Kalau begitu saya tidak mengganggu. Xiao Shen, ke depannya, kalau ada apa-apa di pasar, kamu temui aku. Yang bisa aku urus pasti akan aku urus. Baik. Chunlian, Kamu belum pergi? menunggumu. Mau makan di mana? Di sana. Chunlian, terima kasih sudah mengizinkanku kembali. Untuk apa? Terima kasih sudah mau menampungku. Hal-hal yang kulakukan. Orang lain pasti sudah mengusirku. Aku tidak mengusirmu karena kamu masih bisa memotong tahu. Tapi aku tahu, beberapa retakan tidak bisa diperbaiki,
seperti mangkuk ini. Pecah, lalu direkatkan kembali, masih ada celah. Perbaiki sebisa mungkin. Asal celahnya tidak bocor kuah. Apa kau pernah membenciku? Pernah. Pernah, untuk beberapa waktu. Bukan benci karena kau berubah, tapi benci karena kau tidak bilang. Jika saat itu kau bilang padaku, Chunlian, aku tidak ingin jadi mitra lagi. Hatiku sakit, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kau tidak bilang apa-apa, langsung berubah. Aku takut kau menertawakanku. Kapan aku pernah menertawakanmu? Aku takut kau menganggapku tidak berguna. Kau memotong tahu. Lebih baik dariku. Mengemasnya juga cepat. Menerima uang tidak pernah salah. Bagaimana kau bisa tidak berguna? Apa kau masih membenciku sekarang? Membenci seseorang itu melelahkan ayahku benar. Membuat tahu tidak sulit. Yang sulit adalah melakukannya setiap hari. Aku harus menghemat tenaga untuk membuat tahu lap. Chunlian, jika dulu aku tidak mengganti izin lapak, apa yang akan terjadi pada kita? Mungkin masih di atas meja itu bersama memotong tahu. Mungkin sudah lama buka kedai sendiri. Apa kau masih mau jadi mitra denganku? Keahlianmu memotong tahu tidak ada yang bisa menandingi. Kenapa aku harus ganti orang? Tapi aku sudah berubah. Tidak bisa kembali. Ya, ambil jalan baru kau memotong tahu di tempatku. Bukankah itu juga berjalan? Hari mau gelap, besok harus bangun pagi merendam kacang. Kak Chunlian, kacang sudah direndam, besok mau digiling tidak? Giling beberapa hari ini pesanan bertambah 1. Kalau begitu aku datang lebih awal, dia menangis. Tidak, Lalu kenapa matanya merah? kena pasir masuk mata. Di gang mana ada pasir? Kamu ini banyak bicara sekali. Jadi pergi atau tidak? Masuk aja, takut apa? Ibu Chunlian. Aku datang. Kak Chunlian, aku ingin belajar membuat tahu. Kalau mau belajar, tinggallah. Tidak takut capek. Tidak takut. Kakakku bilang, bekerja denganmu bisa kenyang. Dan dia juga. Tidak lulus SMA. Di rumah nganggur juga nganggur. Xiaoqin pernah potong tahu? Belum. Tapi ibuku bilang, kalau kamu mau ngajar, aku mau belajar. Coba rasa. Enak? Belajar bikin tahu. Dulu belajar makan. Kalau tidak bisa bedain enak, tidak enak. Tidak bisa buat yang enak. Lihat lingkaran halus di pinggir panci. Itu sedang mengental. Tahu itu lembut tidak? Lihat saja dari lingkaran ini. Kalau lingkarannya buyar, Tangan harus turun. Bu, aku takut panas. kalau takut panas, jangan belajar bikin tahu. Di tungku ada api, di panci ada adonan mendidih. Di tempat bikin tahu, semuanya panas. Aku coba. Aku tidak berani. Kakakmu sangat berani, kenapa kamu penakut? Waktu kecil aku juga penakut, lama-lama jadi berani. Perhatikan baik-baik. Sendok harus stabil, air garam harus rata. Satu-satu, jangan terburu-buru, jangan lambat. Yang ini terlalu lembut. Aku menuangkannya jelek. Pertama kali bisa mengental sudah bagus. Kakakmu perbaiki mesin juga tidak langsung berhasil sekali. Kak Chunlian benar, awalnya perbaiki mesin, aku juga merusak beberapa. Terus gimana akhirnya bisa? Bongkar pasang. Sering bongkar jadi terbiasa. Bu, aku boleh coba giling kedelai? Pertama, tuang kacang ke lubang gilingan. Lihat mereka berdua, Siapa berdua? yang berdiri di pinggir panci. Hati-hati panas. Betul. Pandangan Akiang sudah jelas banget. Dia sudah lama menunggu. Chunlian tidak bicara, dia juga tidak berani ngomong. Dua anak ini ajar dengan baik, bisa berhasil. Aku juga setuju. Keahlian keluarga Shen, akhirnya ada yang meneruskan. Keahlian keluarga Shen tidak hanya diturunkan ke yang bermarga Shen. Siapa yang buat dengan baik, dia yang bisa meneruskan. Panci ini, dulu kakekmu menyerahkan padaku. Saat itu juga bilang begitu. Keahlian lihat bukan gender, lihat hati. Aku pergi dulu. Chunlian, kacang untuk besok sudah direndam. Di dalam tempayan, Kak Chunlian, aku sudah menunggumu setahun. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku tidak mendesakmu, aku hanya ingin bertanya, apakah aku ada di hatimu? Akiang, Hem, tunggu sampai aku selesai musim ini. apa? Aku bilang, tunggu sampai aku selesai musim ini. Bengkel akan diperluas. Murid baru belum mahir. Pembukuan juga harus dirapikan. Setelah semua ini beres, kita bicarakan lagi. Baik, aku tunggu kamu. Akiang, akhirnya kamu berani bertanya. Kamu belum pergi? Mana mungkin pergi? Pertunjukan bagus begini, mana tega pergi? Kamu dengar semuanya? Berteriak keras sekali,
sepanjang jalan dengar. Aku tidak berteriak. Suaramu itu hampir seperti berteriak. Chunlian mau melunak berarti kamu ada di hatinya. Aku tahu. Syukurlah kamu tahu, pulang dan tidur yang nyenyak. Bodoh. Chunlian hari ini masih ada, Ada, jangan buru-buru semua kebagian. tahu buatannya sekarang susah didapat, saya datang jam 8 saja harus antri, saya dari kabupaten tetangga naik sepeda lebih dari 1 jam. Naik 1 jam, cuma buat beli tahu. Pantas tahu buatannya. Di tempat lain nggak ada. Orang dari kabupaten tetangga juga datang. Kalau tahu enak, orang pasti datang sendiri. Kak, kedelai sudah direndam, nanti sore giling 1 panci lagi. Kamu istirahat dulu minum air. Nggak haus. Meskipun nggak haus, kamu harus minum. Kalau kena panas, siapa yang angkat kedelai? Chunlian, pelangmu sudah diganti? Sudah diganti bagus lebih jelas dari yang dulu. Dibuat oleh Bos Liu, katanya di depan, restorannya, juga mau pasang 1. Bos Liu itu bantu promosi kamu. Bukan bantu aku, tapi bantu dirinya sendiri. Menu andalan restorannya adalah tahu rebus dengan ikan. Kalau tahu tidak enak, ikan juga percuma. Kak, sekarang bicaramu lebih berani. Karena tahu buatannya enak, tentu saja bicaranya tegas. Chunlian, coba cicipi. Aku buat sesuai cara yang kamu ajarkan. Terlalu lembut. Lembut baik atau keras baik? Lembut lebih baik, tapi sari kedelaimu belum matang sempurna. Ada bau kedelai mentah. Gimana dong? Lain kali rebus 5 menit lebih lama, apinya jangan terlalu besar, didikan perlahan. Chunlian hari ini terjual lebih dari 240 jin, 30 jin lebih banyak dari kemarin. Yang lebih banyak itu dari luar daerah. Kalau begitu, mau giling 1 panci lagi. Jangan buru-buru, stabilkan dulu. Kalau kebanyakan hasilnya tidak bagus, lebih baik buat sedikit. Kak, aku rasa kamu semakin mirip ayahku. Ayahmu kenapa? Dia juga begitu waktu jadi tukang kayu, bilang lebih baik ambil sedikit pesanan, jangan sampai merusak reputasi. Chunlian, kamu bilang, dulu kita berdua, kalau terus kerja sama, apakah akan lebih besar dari sekarang? Mungkin masih di atas panggung itu, bersama potong tahu. Mungkin sudah lama buka pabrik tahu sendiri. Sekarang juga tidak terlambat. Pergi simpan talenan. Sore nanti masih giling kedelai. Baik, Chunlian, belum dirapikan? sedang dirapikan, sebentar lagi pergi. Tidak penting apakah tahu plang atau tidak. Yang penting kenal tahu. Baru dimasak, minum selagi hangat. Kamu minum. Aku sudah minum di toko. Chunlian. Aku lulus ujian akhir semester, peringkat kedua di kelas. Dosen bilang aku berbakat, dia menyarankanku ambil S2, tapi aku tetap ingin pulang. Teknologi pengawetan makanan. Aku cukup paham. Setelah pulang bisa bantu Bapak mengemas tahu secara vakum. Dijual ke kota provinsi. Tidak khawatir pemasaran, tapi tahu keluar dari kabupaten. Apakah masih rasa yang sama? Jadi dia harus belajar teknologi pengawetan kedelai, tetap kedelai kita, air sumur tetap air sumur itu. Xiaojun kemarin bilang mau S2 menurut Bapak. Kalau dia mau, silahkan, sekolah itu baik. Tapi kalau dia ambil S2 pulangnya lebih lama lagi. Lambat juga nggak apa-apa. Toko tahu Shen tidak akan lari. Kamu di sini, toko ini, di sini. Saat ibu saya pergi, Xiaojun baru 6 tahun. Waktu itu aku tidak di rumah Bapak sendirian yang membesarkan dia. Membesarkan itu bukan apa-apa. Kamu mengembalikan toko tahu Shen buka kembali. Kalau ibumu lihat, dibanding melihat Xiaojun masuk kuliah, lebih membahagiakan. Buku warisan keluarga Shen nanti akan diwariskan ke orang yang tidak lupa. Asal-usul. Ayah, nanti malam saya masak tahu untuk Bapak. Dimasak lagi? Bapak tidak suka? Suka. Tapi kamu setiap hari masak. Aku khawatir harga tahu naik karena dimakan terus. Keluarga kita kan pembuat tahu, masa takut harga naik? Ayah, setelah Xiaojun pulang suruh dia bantu di toko beberapa hari, giling kedelai, potong tahu, semua suruh dia kerjakan. Dia sanggup nggak? Nggak sanggup juga, harus belajar keahlian keluarga Shen bukan dipelajari dengan melihat, tapi dengan melakukan. Betul katamu. Ada surat dari Xiao Junhe. Dia bilang mau S2. S2 itu harus kuliah beberapa tahun ya. Terus dia pulang nggak? 2-3 tahun dia bilang mau pulang bantu aku. Tahu keluarga kita nanti, ada juga yang paham teknologi. Kamu paham teknologi apa? Aku paham perbaiki mesin.
Mesin tidak rusak, tahu bisa diproduksi? Xiaojun bilang mau jual tahu ke kota provinsi. Kota provinsi itu jauh. Jauh? Takut apa? Ada mobil dan jalan, tahu dibuat enak, kemana saja bisa. Kamu pintar nyambung omongan. Aku bilang yang benar. Bener juga, harus ada yang dengar giling aja. Xiaojun, Kak, tunggu kamu pulang. Pak, silakan duluan. Tidak usah buru-buru, saya antri. Tahu ini buatan Shen Laogen. Ya, Shen Laogen adalah ayah saya. Waktu muda saya makan tahu buatan ayahmu. Waktu itu ayahmu masih di rumah lama. Setiap hari sebelum subuh sudah keluar. Aromanya bisa tercium setengah jalan. Lalu ada yang bilang, tahu keluarga Shen tidak bersih. Saya jadi takut beli. Berhenti selama lebih 20 tahun. Pak, coba cicipi. Masih rasa yang dulu, tidak berubah. Pak, mau berapa banyak? Saya bungkuskan. Ambil 5. Pak, gratis. Tidak boleh. Tahu ayahmu sepadan dengan harga ini. Milikmu juga sepadan. Ayahmu beruntung. Tahu keluarga Shen tidak terputus. Kakek ini, saya kenal. Dulu di depan koperasi, yang antri beli tahu ada dia. Dia masih ingat rasa itu, rasa keluarga Shen. Yang pernah makan tidak bisa lupa. Chunlian, kamu sekarang jadi andalan pasar kita. Andalan atau bukan, yang penting tahu enak. Betul. Orang tahu-tahunya, bukan mereknya. Chunlian, kamu hari ini mata merah 3 kali. Tidak. Ada. Pertama, waktu kakek itu bilang tentang tahu ayahmu. Kedua, waktu dia bilang tahu keluarga Shen tidak berhenti. Ketiga, Ketiga tadi, kamu diam-diam hapus air mata. Kakek tadi, Siapa? Pelanggan lama. Waktu muda makan tahu Om Sen, lalu percaya rumor jadi tidak beli. Hari ini sengaja datang beli tahu. lebih 20 tahun, masih ingat rasa. Tahu keluarga Shen, sekali makan langsung ingat. Kakak Chunlian, ayahmu tahu ini, pasti senang. pulang nanti bilang padanya. Aku yang bilang. Nanti malam aku sendiri yang bilang. Hari ini dagangan bagaimana? Lumayan, ada seorang kakek datang beli tahu. Katanya waktu muda makan buatan bapak. Sudah lebih 20 tahun tidak makan. Hari ini sengaja datang beli. Siapa? Tidak kenal. Bawa tongkat, baju abu-abu. Katanya tahu bapak wangi setengah jalan. Itu Pak Suntua. Depan koperasi, tahun-tahun antrian terpanjang. Dia yang pertama antri. Bapak masih ingat? Ingat, Pak Suntua datang. Nanti akan ada orang tua lain datang. Kamu buat yang baik. Jangan sampai mereka datang tidak bisa merasakan rasa itu. Sini tau. Nama baik keluarga Shen bukan karena kasusnya dibalik, tapi karena tahu yang membuatnya kembali. Yume. Ibu, Ibu, kenapa ibu kemari? Lihat kamu. Kamu sudah lama nggak pulang. Ini telur dari rumah, dari bibimu. apel itu dari adikmu, dia bawa dari luar kota. Katanya manis. Ibu, aku nggak kekurangan makanan. Nggak kekurangan juga harus makan. Kamu sendirian di luar. Nggak tahu menjaga diri. Aku dengar soal kamu ceroboh. Dulu kamu nikah sama Majian Jun. Aku nggak bisa cegah. Sekarang kamu sadar salah. Itu bagus. Jangan bicara lagi. Aku sekarang nggak bicara. Kapan harus bicara? Kamu sendirian di luar. Menahan sakit hati sendiri. Kamu pikir aku nggak tahu? Chunlian Yumei berbuat salah padamu, tapi dia sudah sadar. Kalian berdua sudah besar bersama. Jangan berpisah. Ibu, kami nggak berpisah. Yume kerja di sini baik-baik saja. Jangan nangis, biar orang nggak ketawain. Ibu, sudah makan? Belum. Ibu bawa ini makan di jalan. Aku nggak mau. Ambil ibu jauh-jauh datang, nggak boleh pulang, tangan kosong. Yumei, kamu di sini Chunlian baik sama kamu nggak? Baik, Kalau gitu, kerja yang baik, jangan ceroboh lagi. Chunlian, Ibu, terima kasih. Ibu, jangan bilang begitu. Yume sendiri yang dapat. Minum dulu. Chunlian. Ibuku nggak pernah begini, merendahkan diri. Ibumu sayang sama kamu. Aku tahu. Nggak istirahat dulu. Nggak usah, potong tahu, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, jadi kaku. Yumei, ibumu sudah pergi. Ibumu waktu muda. Juga orang yang keras,
tahun bapakmu pergi, dia sendirian, membesarkan kalian kakak beradik, nggak pernah tunduk pada siapapun, tadi dia begitu, aku juga pertama kali lihat. Tahu Yumei, telur dan apel yang dibawa ibumu bawa pulang dan makan, kamu ambil setengah. Aku nggak ambil itu bawaan ibumu untukmu. Nanti siang panasin 2 telur, jangan terus makan tahu. Urusanmu luas sekali. Kalau nggak luas kamu bisa makan dengan baik. Soal yang dibicarakan ibumu tadi jangan masuk hati, orang tua kan mereka takut anaknya sengsara. Aku tahu, Kalau gitu jangan terus nangis, ibumu pulang, nanti kira aku ganggu kamu. kamu nggak ganggu aku sendiri nggak tahan. Ibumu susah, jangan bikin dia khawatir. Besok datang pagi-pagi. Xiao Fang dan yang lain masih latihan kuah. Baik, Chunlian, terima kasih. mau terima kasih apa? Terima kasih nggak ngusir aku. Chunlian, aku pergi dulu. Jam berapa Xiao Fang dan yang lain datang besok? Jam 6, kamu bilang mereka jangan terlambat. Baik. Ada lagi? Tidak ada apa-apa. Cuma ingin duduk sebentar. Kak Chunlian, duduklah sebentar, jangan sibuk-sibuk. Kak Chunlian, aku mau bilang sesuatu. Bilang. Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Aku baru berusia 6 tahun, aku tidak terlalu ingat wajahnya. Yang ku ingat, hanya tangannya yang memperbaiki mesin, penuh kapalan. Kuku-kukunya selalu hitam. Ibuku kemudian menikah lagi, mereka tidak mau aku, jadi aku ditinggal di kampung. Aku tinggal dengan nenek. Nenek juga pergi tidak lama kemudian. Terus kamu makan bagaimana? Makan di rumah tetangga. Orang-orang di desa kasihan padaku, mereka kasih makanan. Setelah agak besar, aku belajar memperbaiki mesin dari orang. Siapapun yang punya kerjaan, aku kerjakan. Asal dikasih makan, aku ini, tidak punya ayah, ibu, rumah, pekerjaan, juga tidak punya keahlian. Hanya punya tenaga. Akiang. Kak Chunlian, kamu tidak tahu, kamu adalah seumur hidupku, orang terbaik yang pernah kutemui, bukan karena kamu memberiku kerjaan, juga bukan karena kamu memberiku makan. Tapi karena kamu tidak pernah menganggapku orang luar. Mulai sekarang kamu tidak sendirian. Kak Chunlian, Jangan panggil Kak. terus panggil apa? Panggil Chunlian. Chunlian. Lihat siapa yang datang? Xiaojun. Aku pulang, Kak. Pelan-pelan. Aku sesak napas. Kamu kurus, kamu nggak makan benar di sekolah ya? Sudah makan nasi kantin. Mana ada yang seenak tahu buatanmu. Ini teman sekelasku, Zhang Wei. Dia jurusan teknik pangan. Dia pulang bersamaku. Halo Kak Chunlian. Ya, sudah makan? Belum. Yumei, potong 2 mangkuk tahu, sudah aku ambil. Kak, ini Ah Kiang. Dia tampak segar, kamu jangan ikut campur. Bicara yang penting, apa rencanamu setelah pulang? Kak, aku dan Zhang Wei kami punya rencana untukmu. Rencana apa? Mau tahu, Chunlian? Dibuat kemasan vakum, dijual ke kota besar, dijual ke seluruh negeri. Pulang dulu, bicara nanti. Di sini banyak orang, bukan tempat yang cocok untuk bicara. Baik. Pak, Sudah pulang. Kurus. nggak kurus, kuat. Bagus kalau kuat. Ini semua tulisanmu? Aku dan Zhang Wei yang menulisnya bersama Kak tahu kemasan vakum, masa simpannya bisa diperpanjang hingga 15 hari dengan transportasi rantai dingin, bisa sampai ke kota besar bahkan provinsi tetangga. Semua yang kalian bicarakan ini berapa biayanya? Kami sudah hitung 200.000, membangun pabrik kecil, membeli peralatan mengurus izin deposit logistik rantai dingin. 200 nih. Keluarga kita sekarang bahkan 20.000 pun tidak bisa dikumpulkan. Kak, aku tidak minta uang sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu duluan. Aku bisa ambil pinjaman atau cari investor. Kak, apa kamu sebenarnya tidak setuju? Bukan tidak setuju, takut langkah terlalu besar nanti celaka. Tapi, kalau kamu tidak jual, orang lain yang akan jual. Kamu tidak mau tahu keluarga Shen dijual ke ibu kota provinsi? Mau. Tapi tidak sekarang. Kapan dong? Sampai kamu lulus. Aku sudah lulus. Ijazahnya mana? Belum dikeluarkan. Ambil ijazahnya dulu, baru bicara. Xiao Jun, kakakmu benar, jangan terburu-buru, tidak masalah, beberapa bulan ini,
kamu pegang ijazahmu dengan baik, baru kembali bicara, nanti aku dukung kamu. Kak, jangan antar aku. Hati-hati di jalan sudah gelap. Aku sudah besar, masa takut gelap? Meskipun kamu besar, aku tetap kakakmu. Kak Akyang itu? Menurutku dia baik. Baru sekali ketemu sudah tahu dia baik. Cara dia menatapmu, berbeda dengan yang lain, jangan selalu memikul semuanya sendiri. Ada yang mau bantu, biarkan dia membantu. Urus saja dirimu sendiri. Kak, setelah aku dapat ijazah, aku akan kembali. Peralatan vakum kemasan, 1 set sekitar 80.000. Uang jaminan logistik rantai dingin 50.000, sewa pabrik setahun 20.000, aku sudah hitung. Koperasi bisa pinjam 50.000 pinjaman. Lunas dalam 3 tahun, angsuran per bulan 1.600, usaha tahu, sekarang laba sebulan lebih dari 2.000, bisa bertahan? Mesin tidak rusak, pekerjaan tidak berhenti, tahu enak, orang tidak pergi. Chunlian, aku tahu, kamu takut, aku juga takut, tapi takut bukan solusi. Dulu kita berdua, saat dorong gerobak juga takut petugas, takut hujan. Tapi waktu itu kamu juga bertahan, waktu itu beda. Apa bedanya? Waktu itu kamu sendirian, sekarang ada Xiao Jun, ada Akyang, ada aku. Ada Paman Sen dan Bibi Bai. Apa yang kamu takutkan? Chunlian, ibumu dulu juga mau buka pabrik, sudah tulis aturannya, sudah lihat peralatannya, lalu pesanan itu ada masalah. Reputasi rusak, jadi tidak jadi buka ibumu sampai. Terus bicarakan hal ini, bukan bicara pabriknya, tapi bicara merek tahu Shen, belum berdiri. Bibi Bai, bagaimana Anda ke sini? Dengar kalian mau buka pabrik, aku tidak bisa diam. Chunlian, buka pabrik, bukan main-main. Ini buku keuangan bulan lalu, sudah kuperbaiki, laba bersih, usaha tahu, 2.340, kalian bisa menabung berapa sebulan? 1 Mas. Kalau tabung setengah tahun cuma 9.000 jauh dari 200.000, tapi pinjam berapa? Angsuran berapa tahun? Bunga berapa? Semua harus tertulis di kontrak sewa pabrik, pembelian peralatan persediaan bahan baku. Bibi Bai, Anda bahkan sudah hitung ini. Aku jadi akuntan seumur hidup, hitung keuangan adalah keahlian kalian. Anak muda punya semangat, tapi tidak bisa hanya semangat, keuangan tidak jelas. Bisnis sebaik apapun akan gagal Bibi Bai. Setelah pabrik jadi keuangan, masih Anda yang urus. Aku sudah 80, bisa urus berapa tahun lagi? Kamu belajar dulu. Aku belajar. Chunlian, Mulai besok urus dulu soal pinjaman Xiao Jun. Kamu urus tulis dokumen Bibi Bai. Tolong periksa untuk kami Yume. Urusan di toko kamu yang urus Aki yang di pabrik. Kamu lihat halaman kosong itu, hitung berapa biaya perbaikan. Tenang, Ayo kita jalani langkah demi langkah. Berhasil tahu Shen keluar kota. Kalau gagal, kita balik jual tahu. Tidak akan gagal. Kata kakak yang menentukan. Chunlian. Saat kamu ambil keputusan tadi, tangan tidak gemetar. Saat buat tahu tidak gemetar itu sudah cukup. Nanti setelah buka pabrik, lebih sibuk, jangan kamu tanggung sendiri. Bukan sendirian lagi katamu. Kataku. Coba saja paling parah mulai lagi dari awal. Chunlian, halaman ini sudah kosong 3 tahun, kamu mau sewa? Sewa berapa? 50. Halaman jelek ini 50, kalau mahal, jangan sewa. Yang di sebelah, sebulan, 80. 50 ya 50 sewa setengah tahun dulu. Halaman ini lebih jelek dari pabrik lama dulu. Temboknya retak, atapnya bocor. Tembok bisa diperbaiki, atap bisa diperbaiki. Luasnya 2 kali lebih besar dari pabrik lama. Bisa muat 2 baris penggiling. Lantainya terlalu rata, harus buat drainase, kalau tidak, lumpur susah jalan. Kamu yang urus. Oke, aku mulai besok. Uang di buku tidak cukup. Perbaiki halaman butuh uang. Perbaiki dulu, nanti kalau pinjaman turun, kita tutup. Pohon ini tetap di sini musim panas bisa teduh. Kamu memang punya waktu luang. Bukan waktu luang pohon ditebang. Rasa pabrik lama jadi berkurang. Di sini taruh penggiling, di sana taruh rak pres tahu, paling belakang adalah tungku drainase lewat sini, sambung ke selokan luar. Rencanamu lumayan. Dulu perbaiki mesin. Sebelum bongkar harus rencana. Kalau tidak, nggak bisa pasang lagi. Akyang, sekarang kamu setengah insinyur. Aku cuma bisa perbaiki mesin. Kemampuan itu sudah cukup. Yume, kamu pulang. Undang bayi ke sini. Akyang, nanti kalau pabrik sudah jadi bagian peralatan, kamu pantau. Beli peralatan apa. Berapapun harganya, kamu yang putuskan. Aku mana paham ini. Kamu sudah perbaiki banyak mesin. Kamu nggak tahu. Itu tergantung pabriknya. Jadi kamu pantau. Dengar kamu mau buka pabrik? Berita Anda cepat. Pasar sayur? Tidak ada rahasia? Halaman di samping pabrik jelekmu sudah disewa? Sudah mau diperbaiki perbesar skala. Chunlian, tahu kamu, saya sudah makan beberapa bulan, tidak pernah masalah. Kamu punya keahlian ini, buka pabrik cepat atau lambat, ini 50.000. Bukan pinjam, ini investasi Bos Liu. Uang ini saya tidak bisa ambil gratis. Anda sebut angka berapa saham? Saya tidak paham saham kamu buat surat. Mulai sekarang setiap hari beri saya, antar 10 kati tahu sebagai bayar. 10 kati tahu sampai kapan lunas? Kalau begitu 20 kati kamu hitung, setahun lebih 7.000 kati, beberapa tahun lunas. Bos, nanti kalau pabrik sudah jadi yang pertama, pasok tetap Anda. Tentu, kalau tidak,
Ngapain saya investasi? Kerja yang baik, jangan rusak merek. Tidak akan. Dari Bos Liu. Katanya investasi. Uang ini datang tepat waktu perbaiki halaman, beli peralatan, kekurangannya tidak besar. Bos Liu orangnya baik. Dia melihat dengan tepat tahu kita bisa besar bukan gratis. Wira swasta kabupaten ini, Shen Chunlian, dengan keahlian tahu turun-temurun, berhasil mendaftarkan merek tahu Chunlian dan berencana memperluas Shen Chunlian. Kamu menang. Chunlian. 50.000 dari Bos Liu, bagaimana rencanamu? Perbaiki halaman dulu, beli peralatan, sisanya simpan. Bukan itu yang aku tanya. Maksudku, kamu punya perhitungan, nanti bagaimana bayar dia? Bukan bayar ini bagi hasil nanti kalau pabrik sudah untung, yang harus dikasih, tidak kurang sedikit pun. Dia percaya kamu. Aku tahu. Sudah siap. Jangan gugup, kamu sudah latihan 3 bulan. Tanganmu sudah stabil. Berhasil, mulai hari ini sendok tembaga ini untukmu pakai. Bibi Chunlian. Pegang baik-baik. Ini sendok keluarga Shen. Mulai sekarang menjadi alat kerjamu. Bibi Chunlian dulu belajar mengentalkan. Kuali pertamanya hampir gagal. Lalu saya bilang padanya, mengentalkan bukan soal tenaga, tapi hati. Hati tenang, tangan stabil. Kakek, saya ingat. Chunlian. Kamu ikhlas apa yang tidak ikhlas? Kalau ilmunya sudah dikuasai, sendoknya untuk siapa saja sama. Tapi itu warisan ayahmu. Ayahku mewariskan keterampilan, bukan sendok ini. Chunlian, ibumu dulu juga bilang begitu. Keterampilan itu hidup, sendok itu mati. Ayah, hari ini Bapak sudah menyebut ibu berkali-kali. Sudah tua, suka mengenang masa lalu. Ayah, tenang saja. Keterampilan keluarga Shen tidak akan putus. Saya tahu. Hari ini kamu mewariskan sendok. Saya sudah tahu. Chunlian, kamu senang hari ini? Lumayan. Kulihat kamu tersenyum berkali-kali. Anak Xiaofang itu seperti diriku dulu. Kamu dulu juga nangis? Tidak. Ayahku di samping mengawasi, aku takut menangis. Kalau sekarang ingin nangis, nangis saja. Sekarang tidak ada yang melihat? Kamu ini bisa bicara apa nggak? Tidak bisa. Aku cuma bisa perbaiki mesin. Chunlian, nanti aku bantu kamu mengajari mereka. Kamu ngajar apa? Kamu kan tidak bisa mengentalkan. Aku ajari mereka perbaiki mesin. Mesin tidak rusak baru bisa giling kedelai. Oke, paham? Chunlian gimana tahu hari ini? Coba rasakan. Masih rasa itu. Rasa khas Shen? Chunlian, dengar kamu mau buka pabrik? Gedang Versiere. Mantap. Datang terlambat, maaf. Tadi panci itu kelebihan 3 menit. Santai. Pak Shen, duduk sini. Pak Shen, Chunlian sekarang sudah jadi andalan pasar kita. Dia lebih hebat dari ibunya. Anda juga beruntung. Beruntung. Ayo, pesan satu lagi panci. Lihat pinggiran panci itu bunga halus. Bunganya jatuh begitu tangan dilepas. Tante Chunlian. Apa nanti aku bisa seperti kamu? Bisa, latihan terus. Tante Chunlian, kalau aku, kamu juga bisa. Pertama, kuasai dulu teknik potong. Berhasil. Rasanya tidak berubah. Siap untuk diproduksi. Zhang, kita berhasil. Sudah. Cepat lepaskan. Mbak, Nih kemasan vakum. coba rasakan. Rasanya tidak berubah. Mbak, kalau begitu kita bisa buka pabrik. Buka. Tahu Kak Shen? Di manapun bisa menikmatinya.